Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nur Rohim. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengkoneksikan mikrotik dengan internet. Setelah itu kita akan melakukan beberapa percobaan pengujian dan beberapa contoh kesalahan yang mungkin terjadi pada saat konfigurasi mengkoneksikan mikrotik dengan internet. Langsung saja kita simak videonya. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan mikrotik RB941, kemudian beberapa kabelan yang dibutuhkan, dan berikut adalah topologi yang nanti kita akan gunakan. Nah, untuk topologinya kita akan menggunakan seperti ada di samping. Untuk IP router kita akan menggunakan IP 192.168.3.1, kemudian akan dikoneksikan ke Ether 1 mikrotik dengan IP 192.168.3.2. Dan kemudian untuk router sendiri sudah ada fasilitas DHCP server, sehingga nanti mikrotik kita juga akan bisa menggunakan fasilitas DHCP client. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tutorialnya. Baik, kita sudah berada di depan layar komputer. Pertama-tama pastikan dulu koneksi komputer dengan mikrotiknya ini terjalin dengan bagus. Kita bisa lihat hasilnya ketika kita buka aplikasi Winbox. Di bagian Navigate ini harusnya ada perangkat mikrotik yang terbaca. Di sini sudah ada satu perangkat mikrotik, yaitu RB941 dengan MAC address dan IP-nya masih 0. Ini karena saya sudah mereset mikrotik ini menjadi default setting tanpa konfigurasi. Untuk connect ke mikrotik ini kita bisa menggunakan MAC address dengan login admin dan passwordnya kosong. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan agar mikrotik ini bisa terhubung dengan internet adalah memberikan IP address. Yang pertama kita pilih menu IP, kemudian klik address. Nah, di sini kita bisa pilih tambah. Kemudian kita isikan addressnya sesuai dengan jaringan yang ada di wilayah kita atau di jaringan server kita. Kita pilih interface-nya yang akan terhubung dengan internet. Di sini saya akan menggunakan Ether 1. Kemudian klik OK. Setelah IP address, kita juga bisa menambahkan DNS agar mikrotik kita dapat menerjemahkan domain menjadi IP address. Ini kita gunakan DNS yang biasa saja, 8.8.8.8. Kemudian kita checklist allow remote request. Ini fungsinya agar klien kita nanti dapat menggunakan DNS selain DNS yang kita punya. Setelah itu kita pilih IP root. Ini fungsinya untuk memberikan root kepada mikrotik kita agar bisa terhubung ke jaringan luar. Di sini rootnya kita isi di gateway. Untuk DST addressnya biarkan 0 seperti ini. Kita isi gateway. Ini adalah IP router yang kita punya. Oke, sampai sini settingan mikrotik agar bisa connect ke jaringan luar atau internet sudah selesai. Kita akan coba tes. Ini kita lakukan ping. Pertama ke IP router dulu. Hasilnya terkoneksi. Oke. Kemudian selanjutnya kita ping ke domain YouTube. Hasilnya juga terkoneksi.
Sekarang kita ambil beberapa kemungkinan kesalahan. Yang pertama, bagaimana jika DNS-nya tidak kita isi? Jika DNS tidak kita isi, ini kita hapus dengan cara klik tanda panah di atas. Ya. Apa yang terjadi? Ketika kita ping ke IP router, dia masih tersambung. Kemudian kalau kita ping ke DNS 8888, ini juga masih tersambung. Sekarang kita coba ping ke domain YouTube. Nah, di sini ada pesan kesalahan. Ini alasannya adalah karena mikrotik kita tidak disertakan DNS. Jadi ketika ada domain yang kita coba hubungi, mikrotik kita tidak bisa menerjemahkannya ke IP address. Nah, kalau kita isi lagi domain DNS-nya, kita coba lakukan ping lagi ke YouTube. Nah, dia akan terhubung seperti itu. Nah, sekarang beberapa kemungkinan yang lain, yaitu kita tidak memberikan IP root. Ini yang tadi kita buat, kita hapus dulu. Kita akan coba menghubungi router. Ini masih tersambung. Kenapa? Karena IP root ini atau IP router ini bisa tersambung karena mikrotik kita sudah diberikan IP dengan segmen yang sama atau pada jaringan yang sama. Jadi antara mikrotik dan router ini masih bisa tersambung. Tapi apakah mikrotik kita bisa menghubungi keluar router atau dalam hal ini ke internet? Kita akan coba. Dari sini ada keterangan no root to host, artinya tidak ada root ke host yang dituju. Nah, kita biarkan pingnya berjalan. Kita langsung tambahkan root di sini. Gateway. Apa yang terjadi? Nah, dia langsung terhubung ke 8888 seperti itu. Jadi ada 3 unsur yang kita pelajari hari ini, yaitu IP address, kemudian IP DNS, dan IP root. Yang fungsi dari masing-masingnya adalah IP address. Ini agar perangkat kita dapat terhubung pada jaringannya. Kemudian DNS agar perangkat kita dapat menghubungi domain atau menerjemahkan domain menjadi IP address. Dan IP root ini agar perangkat kita dapat menghubungi keluar jaringan melalui router yang sudah ada. Nah, 3 poin ini sebetulnya bisa didapatkan dengan cara 1 kali klik saja, yaitu dengan fasilitas IP DHCP client. Nah, ketika kita ingin menggunakan DHCP client ini, ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu jaringan kita mempunyai DHCP server, sehingga ketika kita meminta DHCP atau meminta IP atau meminta konfigurasi jaringan, ini ada server yang memberikannya. Nah, dalam hal ini jaringan kita pun sudah ada DHCP servernya. Oleh karena itu, kita akan coba menggunakan DHCP client ya. Sebelumnya kita hapus dulu konfigurasi yang tadi kita bikin. Ya. Kita buka dulu. Dapat dilihat di sini masih kosong semua.
Kita akan tambahkan DHCP client, tambah, pilih interface. Ini yang terhubung dengan jaringan internet atau dengan router kita. Ini saya pilih address 1, kemudian langsung klik yes atau oke. Nah, dapat lihat di sini statusnya bound dan mendapatkan IP 192.168.3.100. Kemudian DNS-nya pun sudah terisi secara otomatis dan root-nya pun sudah terisi secara otomatis. Nah, dari sini kita lakukan pengujian sama seperti tadi. Pertama, lakukan ping ke IP router, masuk, kemudian lakukan ping ke DNS, masuk juga. Kemudian kita coba lakukan ping ke salah satu domain, ini juga masuk. Jadi lebih simpel menggunakan IP DHCP client, tapi ketika menggunakan ini ingat harus ada DHCP server yang tersedia pada jaringan tersebut. Tinggal pilih mana yang lebih gampang. Ya, itu saja untuk materi pertama pada video pembelajaran kali ini. Nanti akan ada seri-seri berikutnya tentang mikrotik. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe pada channel SMK Assalam Jati Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.